mengidentifikasi dan menganalisis jejak karbon yang ada di sekitar kita. Pengertian jejak karbon. Jejak karbon atau bisa disebut dengan carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Jejak karbon biasanya diukur selama periode 1 tahun dan mereka dapat dikatakan dengan individu, organisasi, produk, atau peristiwa. Gas rumah kaca yang jumlahnya menghasilkan jejak karbon dapat berasal dari produksi konsumsi bahan bakar fosil, makanan, barang manufaktur, bahan, jalan, atau transportasi. Singkatnya, jejak karbon adalah jumlah total gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan produksi dan kegiatan sehari-hari setiap orang. Jejak karbon ini penting untuk diketahui agar kita bisa mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh setiap aktivitas kita. Dengan demikian, kita bisa mengurangi dampak jejak karbon yang kita hasilkan sehari-hari. Dampak 1. Kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih. 2. Timbul cuaca ekstrim dan bencana alam. 3. Dan perubahan produksi rantai makanan. Penyebabnya bisa saja dihasilkan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Bepergian menggunakan kendaraan pribadi artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang jejak karbon pribadi. Jejak karbon pribadi adalah apa yang ditinggalkan individu sebagai akibat dari bergerak, mengonsumsi, makan, dan menggunakan sumber daya seperti energi. LSM, Lingkungan dan Nature Conservancy, memperkirakan bahwa setiap penghuni di planet ini menghasilkan rata-rata hampir 4 ton CO2 setiap tahun. Sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat, jumlah ini mencapai 4 kali lipat per orang dan per tahun. Contohnya adalah saat kita berkendara, menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari, hingga berasal dari makanan yang kita konsumsi. Berikutnya adalah jejak karbon industri. Seperti manusia, perusahaan juga menghasilkan gas rumah kaca selama proses manufaktur, transportasi, dan konsumsi energi. Jejak perusahaan mengukur semua emisi GG dari perusahaan dan ruang lingkupnya, baik langsung dan terkendali atau tidak. Bagaimana? Dengan meningkatkan efisiensi energi, mengonsumsi energi yang 100% berasal dari sumber terbarukan, menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran, berinvestasi dalam proyek lingkungan, membayar pajak hijau, dan membeli bertonton CO2 di pasar emisi internasional. Bagaimana mengurangi jejak karbon pribadi? Seperti yang diketahui, sulit untuk mendapatkan jejak karbon yang tepat dari seseorang. Selain itu, untuk mengurangi emisi CO2 secara akurat, penting juga untuk menggunakan angka yang kira-kira mencerminkan realitas lokal seseorang. Namun, setidaknya untuk saat ini, estimasi seperti ini perlu dilakukan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang spesifik untuk dikerjakan. Dan faktanya adalah meskipun ada kemungkinan mobil mencemari kurang dari nilai rata-rata yang digunakan, atau bahwa daging yang dibeli tidak terlalu mencemari rata-rata, mereka masih merupakan sumber emisi CO2 yang besar, yang berarti pedoman umum masih menerapkan. Cara mengurangi jejak karbon dalam bidang transportasi. 1. Hindari perjalanan mobil yang menimbulkan polusi. Setiap liter bahan bakar yang dibakar dalam mesin mobil mengeluarkan lebih dari 2,5 kg CO2, dan usahakan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, terutama kereta api. 2. Jika Anda mengemudi, bagikan perjalanan dengan orang lain dan jangan mengebut karena menggunakan lebih banyak bensin dan karena itu mengeluarkan lebih banyak CO2. 3. Hindari terbang sebisa mungkin. Sumber emisi CO2 dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jika Anda melakukannya, pertimbangan untuk mengimbangi emisi. 2. Cara mengurangi jejak karbon di bidang makanan. 1. Mengurangi jumlah produk hewani yang dikonsumsi. 2. Makan makanan produksi lokal dan musiman. Perjalanan singkat berarti lebih sedikit polusi dari transportasi. 3. Daur ulang atau kompos sampah organik. Jika tidak, metana akan dilepaskan oleh limbah yang dapat terurai secara hayati di tempat pembuangan sampah. Di UE, emisi ini menyumbang 3% dari emisi GRK.
Dan yang ketiga, cara mengurangi jejak karbon di bidang penggunaan energi. 1. Matikan lampu saat Anda tidak membutuhkannya dan gunakan lampu hemat energi seperti LED. 2. Cabut charger HP Anda karena masih menguras listrik walaupun tidak terhubung dengan HP. 3. Perbaiki isolasi rumah Anda sehingga lebih sedikit panas yang keluar saat dingin dan lebih sedikit panas yang masuk saat hangat, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menggunakan perangkat lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.